Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ternyata dia non muslim, tapi namanya nama muslim, jadi saya kirain dia muslim gitu kan, namanya muslim gitu. Apa itu riba, Mbak, katanya gitu. Aduh, saya salah ngomong ya gitu kan. Maaf Pak gitu. Gak apa-apa Mbak, saya jujur saya non muslim, tapi saya pengen tahu apa menurut Mbak tentang riba. Oh iya Pak, dia entah pendeta entah apa gitu, pas ketemu banyak ngobrol, tapi akhirnya dia cerita gitu dalam kitab Injil apa dia sebutin lah gitu. Itu juga sebetulnya ada, Bu. Saya sih pengen tes Ibu aja gitu. Cuman mungkin Ibu lebih, dan dia sangat ini sekali, apresiasi banget, welcome sekali gitu tentang ini gitu. Saya kalau ketemu orangnya saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak ngeliat saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Balkis. Basic saya kebetulan saat ini bergerak di bidang properti syariah yang sedang kami jalani. Ada salah satu proyek di Bukit Durian Purwakarta, istimewa itu di daerah Purwakarta. Tentang perjalanan hingga saya berada di titik ini, berada menjadi bagian dari komunitas properti penggiat syariah ya, penggiat properti syariah. Dulu saya berawal dari sebuah agensi brand brand internasional ya, itu ada di daerah Bintaro tahun 2008. Awal karya saya terjun di properti itu di 2010. Saya bersama almarhum Pak Irfan saat itu membuka agensi sendiri yang sampai sekarang masih saya jalani setelah kepergian almarhum Pak Irfan tahun 2010 kita membuat Nirwana ini. Berjalannya waktu, saat itu saya menjadi satu agensi untuk beberapa project primary dan secondary, tapi berbasis konvensional. Saat itu ya alhamdulillah yang dari 2010 itu kita hanya modal nekat dan kepercayaan diri saja. Di 2014 ini sangat melesat sekali ya. 2014 itu memang 2012-2014 properti di Indonesia itu kan sangat melonjak sekali untuk penjualannya gitu. Kita ada beberapa project megang itu hampir semua sold out gitu. Dan luar biasa memang. Tapi hidayah itu datang kapan saja dan di mana saja. 2017 almarhum Pak Irfan mendapatkan hidayah dan membawa kita semua untuk berhijrah ya, dengan hidayah yang dia dapat, dia tularkan ke semua tim saat itu untuk kita beralih ke syariah. Karena menurut beliau saat itu ini kita udah nggak bener ini, kita sudah sangat jauh gitu, sudah sangat banyak menjerumuskan orang masuk ke dalam riba gitu. Sedangkan riba itu sangat dibenci sama Allah. Saat itu jujur saya muslim, tapi saya tidak tahu sampai sedalam itu tentang riba. Cuman memang dari dulu saya sangat menghindari yang namanya berhutang gitu. Jadi saya baru sadar, oh ini kali ya yang namanya riba gitu. Oh ini kali ya yang namanya nggak ada berkah dari Allah gitu. Apapun hasil uang yang kita cari nggak akan pernah cukup gitu. Kalaupun ada, akhirnya habis ya untuk menebus dosa-dosa kita mungkin sebelumnya gitu. 2017 beliau hijrah, ditinggalkan semua yang berbau konvensional. Saya waktu itu hanya ikut-ikutan lah ya, artinya ya sudah lah ya gitu, kita coba gitu walaupun bertentangan. Tapi Masya Allah gitu, berjalannya waktu kok saya merasa ini justru saya bersyukur gitu.
bersyukur Mas mendapat hidayah ini. Sampai saat ini saya masih fakir ilmu dan saya masih banyak belajar gitu kan. Artinya betapa walaupun sedikit itu sangat berkah dan saya sangat nikmatinya. Ya kalau dibilang drastis pasti gitu ya, dalam prosesnya itu sangat jauh gitu. Tapi entah kenapa saya menemukan kenyamanan tersendiri di jalan ini gitu. Dan saya sangat tidak menyesalinya. Hanya cobaan, tekanan itu pasti ada. Salah satunya kita ini dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang Allah pilihkan, yang membersamai kita, yang mendampingi kita, walaupun ya ditinggalkan sahabat-sahabat yang dulu mungkin kita di jalannya yang salah ya, tapi ya alhamdulillah Allah gantikan yang lebih baik lagi gitu, dan itu semua dipersatukan karena Allah. Dibilang menyesal, sangat tidak menyesal gitu, cuman kadang-kadang gitu ya ada rasa rindu, rasa kangen gitu sama teman-teman gitu, cuman kok mereka sih yang membatasi untuk mungkin katanya. Pernah satu saat saya ada teman datang ke kantor lama saat itu. Ini teman agensi juga gitu, teman agensi lama Konven. Dia ngeliat di kantor saya itu banyak tulisan-tulisan tentang riba gitu. Beliau bilang, gue di luar aja deh, gue nunggu di luar aja deh, kata dia gitu. Terus aku bilang, kenapa? Panas, kantor lu panas, kata dia. Terus aku bilang, kok panas gitu? Iya, apa tuh riba-riba, dia bilang gitu. Gue mendingan nggak tahu kan, kalau nggak tahu katanya nggak dosa gitu, kalau tahu dosanya nambah, jadi mending gue nggak tahu. Jadi saat itu bilang astagfirullahaladzim, aku bilang gitu, semoga lu dapet hidayah ya, aku bilang semoga kamu dapet hidayah gitu. Ya, dan memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk berbuat seperti yang kita mau gitu, tapi saya selalu berdoa kepada teman-teman sahabat saya di luar sana, semoga mereka mendapatkan hidayah dan kebaikan seperti Allah memberikan hidayah itu kepada saya gitu. Apa ya? Yang paling berkesan itu banyak banget. Tapi salah satunya saya ingat sekali waktu masih kita zaman konven dulu. Saya punya anak 3, Mas. 3 ini anak saya sering sakit. Enggak semua sih, tapi ada 2 anak saya itu sering sakit gitu. Saya bingung gitu, kenapa gitu nih anak. Tapi dicek penyakitnya nggak terlalu mengkhawatirkan, tapi sering sakit gitu. Saya pakai asuransi saat itu kan. Jadi pas sekarang hijrah ini saya tidak pakai asuransi. Jadi kok malah alhamdulillah gitu, saya diberikan nikmat. Dengan sehat aja kita sudah bersyukur gitu ya. Dan saya sering ikut kajian, akhirnya saya berpikir gitu, oh gitu, kalau kita semua menyandarkan semua hanya pada Allah, insya Allah gitu ya, karena kan beliau lah tempat bergantung gitu. Kita memintakan hanya kepada beliau, tidak bisa minta kepada manusia atau siapapun gitu. Ya kita hanya mengandalkan Allah. Jadi di situ saat saya pasrah, saya tanpa asuransi, tanpa lain-lain gitu, kok malah alhamdulillah gitu anak saya sehat gitu. Saya ya maksudnya alhamdulillah baik-baik aja gitu. Jadi sekarang sampai saat ini saya udah di titik yang sudah pasrah, ikhlas, apapun yang terjadi itu takdir yang udah Allah kasihkan buat saya yang terbaik gitu. Pasti gitu. Orang tua saya sendiri pun orang tua saya muslim, tapi yang tanda kutip masih yang liberal gitu ya, awam. Jadi beliau pun pemikirannya sama gitu. Jadi waktu itu bilang, kita ini muslim dari lahir, kita tuh Islam, kita tahu gitu. Tapi kamu jangan merasa apa tuh sekarang yang nggak pakai KPR, nggak pakai bank gitu. Waktu itu ingat sekali orang tua saya bilang gitu. Itu zaman Nabi iya gitu, tapi kan sekarang nggak gitu. Kalau kamu nggak KPR, kamu nggak punya rumah gitu kan, ibaratnya kamu nggak kredit, kamu nggak punya ini gitu. Saya bilang gitu, saya mati juga nggak bawa apa-apa kok, saya bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir ke situ, karena
Ya memang kita nggak boleh ngelawan orang tua ya, tapi dalam hal ini saya nggak tahu ini termasuk dosa apa enggak, tapi saya baca di ikut pengajian dan lain-lain, kalau itu melawannya dalam tanda kutip kebaikan ya nggak berdosa gitu. Toh saya juga bukan untuk mendakwahi orang tua, tapi saya memegang apa yang saya yakini gitu. Itu orang tua saya ya masih yang ngapain gitu loh, kamu tuh menyiksa diri seperti itu. Tapi saya Bismillah gitu, saya bilang insya Allah ini yang terbaik gitu, mohon doanya aja gitu. Dan mama saya sedih dengan kondisi kok sekarang jadi begini gitu, kamu kok malah menjalani syariah bukannya lebih baik malah ini gitu. Tapi saya punya keyakinan yang berbeda gitu. Mungkin ini ujian buat hijrah kita gitu kan. Insya Allah Allah sudah menyiapkan yang terbaik di depan. Ya jadi memang proses hijrah ini berawal dari almarhum Pak Irfan. Saat itu kita tim marketing ada sekitar 50 orang di bawah naungan Nirwana Gemilang Properti. Beliau memutuskan hijrah nggak serta-merta, semua ikut gitu. Jadi yang menyisakan saat itu membersamai sampai saat ini itu hanya 3 orang gitu. Yang lainnya keluar semua gitu. Jadi memang pas kita kondisi hijrah syariah ini cuma 3 orang yang membersamai kita. Maksudnya marketing ya, kalau tim kantor sih tetap masih ada gitu. Cuman yang 3 orang ini yang masih ada sampai saat ini semenjak beliau hijrah. Jadi beliau tuh luar biasa sekali. Dulu almarhum masih ada, kita tuh setiap Selasa sama waktu itu setiap Selasa sama pokoknya seminggu 2 kali itu kita ada kajian, ada bahasa Arab, ada pendalaman untuk materi developer gitu kan. Itu sangat-sangat kan katanya harus dipaksa, jadi dia tuh sangat keras gitu dalam mendidik teman-teman semua termasuk saya gitu untuk tetap istiqomah gitu dalam hijrah ini gitu. Jangan melihat ke belakang, kita tuh harus melihat ke depan walaupun tantangannya nggak mudah gitu. Jadi almarhum itu sangat luar biasa, kita difasilitasi untuk belajar bahasa Arab, ngaji gitu kan. Itu terus pokoknya beliau sangat menentang sekali yang namanya jauhkan semua riba, kamu jangan takut miskin gitu. Nabi Muhammad sendiri pun dari Siti Khadijah sendiri pun, Nabi Muhammad itu dulu kaya sampai habis buat berjuang di jalan dakwah gitu. Artinya apa-apa yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, insya Allah gitu nggak akan sia-sia gitu. Memang beliau sebagai panutan kita lah, ibaratnya guru kita juga. Saya sangat banyak berjasa tentang ini dengan beliau. Beliau yang mendidik kita ini untuk tetap konsisten apapun itu ada di jalan ini gitu. Yang saya ingat saat itu dia selalu bilang apapun yang terjadi jangan mundur, dia bilang. Apapun yang terjadi jangan melihat ke belakang gitu. Jangan sampai kita tergoda lagi untuk masuk ke riba, karena godaan Allah itu, setan itu selalu ada, dia bilang gitu. Iya, jadi cuman beliau waktu itu berpesan gitu ke kita, apapun yang terjadi kita harus konsisten, istiqomah, terus jangan menggadaikan bahasanya dia tuh, jangan menggadaikan iman kita untuk sesuatu yang salah gitu. Jadi kalaupun ini kita harus tetap mengedepankan syariah gitu. Contohnya dalam hal dia sangat sangat ini banget gitu ya untuk menjaga misalkan Mas sama beliau ada satu keyakinan gitu ya. Saya mau nih, tapi ini harus begini. Saya mau ini tetap berjalan sesuai konsep syariah gitu. Misalkan seperti itu. Kalaupun ada kerjasama yang menurut dia menguntungkan, mengandung unsur riba, itu dia nggak akan mau gitu. Seperti itu gitu orangnya. Iya, kalau konvensional kan biasanya saya membantu orang mendapatkan rumah melalui KPR. KPR-nya dengan bank konven gitu kan. Nah, kalau di sini
kita kan langsung cicilannya ke developer tanpa menggunakan bank. Pun sama gitu, apa yang kita lakukan untuk proyek tersebut dari uang-uang konsumen yang membeli di kami. Makanya saat kemarin pandemi beliau meninggal gitu, saya ditinggalkan tanggung jawab ini gak mudah buat saya, apalagi runutannya ini dari awal gitu, saya yang tadinya nggak tahu gitu kan, akhirnya saya harus mencari tahu sendiri dan tidak ada serah terima job desk apa harus yang saya kerjakan gitu. Betul-betul saya dan tim saat itu mencari tahu sendiri, ditambah COVID dan lain-lain, kita nggak bisa gathering, itu kan memang sangat berat gitu. Tapi kami tetap berjuang untuk menyelesaikan hak-hak konsumen gitu yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sudah serah terima sekitar 40-50% sih, sisanya yang belum gitu untuk di proyek Purwakarta ini gitu. Tapi insya Allah saya dan tim sedang berjuang untuk menuntaskannya di tahun ini, insya Allah. Bismillah. Jadi takut sih mas. Pas kita tahu kok serem ya gitu, kok jadi gini ya gitu. Jadi ya lebih berhati-hati aja dalam entah itu bermuamalah, atau kadang-kadang kan riba itu masuknya samar ya mas ya. Salah satu contoh kemarin saya ada yang ngajak kerja sama untuk saya jujur sedang cari investor gitu, kok masuknya seperti ini. Jadi saya berdiskusi lah dengan orang yang lebih paham gitu kan, mentor saya Pak Ihsan juga gitu kan. Jadi saya sering bertanya dengan beliau, dengan ada satu lagi Pak Reza gitu, sering diskusi. Jadi masuknya itu kita kan bilang kalau kerjasama tuh di konsep syariah tuh seperti ini gitu. Tapi mereka, saya tahu akhirnya oh ini masuknya semacam riba yang tersembunyi gitu. Nah saya mencoba menjauhi itu gitu. Jadi saya lebih konsisten ya kalau mau kerjasama tapi seperti ini gitu kan, yang jelas gitu kan, muamalahnya sesuai yang saya pelajari dari DPS gitu. Godaannya mas. Jadi godaannya itu memang kalau secara 100% di properti itu kebanyakan enggak cash ya, banyak itu mungkin 70%-nya itu KPR gitu. Jadi saya itu yang masih sampai saat ini masih menjadi marketing juga. Dan mungkin teman-teman di luar kalau lihat ada spanduk gitu saya, itu sekarang ini saya pasti tanya gitu, kalau Bapak rencananya KPR atau cash gitu. Dan banyak yang nggak paham, nggak ngerti kenapa Mbak gitu. Oh iya maksudnya kalau misalkan KPR ya mungkin saya nggak bisa bantu gitu, kalau mau cash ya saya dengan senang hati membantu. Dan banyak yang nanya gitu, apa bedanya Bu cash sama KPR? Kan sama aja bayarnya gitu kan, ke owner kan dapat cash juga dengan KPR. Nah di situ saya nggak bisa berdakwah. Pernah, karena satu saat pernah ternyata itu non muslim Pak gitu, yang saya telepon kenalnya kan, ternyata dia non muslim tapi namanya nama muslim, jadi saya kirain dia muslim gitu kan, namanya muslim gitu. Terus saya bilang, iya Pak, soalnya kan kalau misalkan KPR, iya sih saya dapatnya cash, tapi saya udah menjerumuskan Bapak masuk ke dalam riba, saya bilang gitu. Apa itu riba Mbak, katanya gitu. Aduh, saya salah ngomong ya gitu kan. Maaf Pak gitu. Gak apa-apa Mbak, saya jujur saya non muslim, tapi saya pengen tahu apa menurut Mbak tentang riba. Waduh, berat nih gitu kan. Terus saya bilang gitu, jujur Pak, saya pun baru gitu, tapi saya sedang belajar, saya baru saya tentang riba, karena gini, anggapnya Bapak deh gitu, Bapak beli satu rumah gitu, kalau harga cash Bapak kan 1M gitu kan, terus tapi Bapak KPR itu kan pasti harganya jauh gitu, karena ada ini, saya bilang gitu. Terus dia bilang, tapi kan kenaikan harga tanah juga meningkat Bu tiap tahunnya gitu. Enggak, riba dong, itu kan margin, karena beliau udah mengeluarkan uang. Namanya orang kan pengen untung, dia bilang harga tanah gini-gini. Itu saya waktu itu bilang, ya gimana ya Pak gitu. Kan akadnya juga udah berbeda, tapi karena Bapak non muslim saya bingung jelasinnya, saya bilang gitu kan. Saya bingung jelasinnya, sampai dia minta ketemuan. Dia pengen banget kejar saya. Saya takut ya Pak, karena jujur saya belum terlalu paham di situ gitu. Waduh, saya mesti bawa orang yang ahli nih, bukan mesti ustadz gitu kan. Terus saya,
wah boleh nggak Pak, tapi jangan mendadak, aku bilang gitu. Ibu mau bawa Ustadz ya, kata dia gitu. Terus, enggak Pak, nggak usah, tapi temen yang lebih paham dari saya. Nggak apa-apa gitu, saya mau ibu aja, saya pengen tahu gitu. Nggak tahu ya Pak, dia entah pendeta entah apa gitu, pas ketemu banyak ngobrol, tapi akhirnya dia cerita gitu dalam kitab Injil apa dia sebutin lah gitu. Itu juga sebetulnya ada Bu, saya cuma pengen tes ibu aja gitu, cuman mungkin ibu lebih. Dan dia sangat ini sekali, apresiasi banget, welcome sekali gitu tentang ini gitu. Saya kalau ketemu orangnya saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak ngelihat saya ya Pak. Ya, terima kasih sekali gitu, saya sempat sharing dengan Bapak saat itu gitu, luar biasa, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi dia sangat apresiasi sekali tentang keyakinan di agama kita gitu. Jadi ada satu yang saya ingat dari beliau gitu, kita beda keyakinan tapi tujuan kita sama Bu, dia bilang gitu. Saya harusnya jawab tetap beda Pak. Saya mau jawab gitu, tapi saya nggak enak gitu kan. Saya lagi nggak enak kan. Keyakinan kita tetap sama, tujuan kita tetap sama, dia bilang gitu. Pengen di dalam lagi? Belum lama. Itu kemarin, tahun kemarin baru. Tahun kemarin. Kebetulan dia ada tanya ruko waktu itu, ruko di daerah Bintaro. Di daerah Bintaro, ruko daerah Bintaro. Terus akhirnya kurang lebih saya ada 1 jaman lebih ngobrol sama beliau. Saya yang satu saya ingat sama dia pesen gitu, Bu, kalau ibu meyakini itu tuh yang baik gitu, ibu maju, katanya ibu nggak usah takut gitu. Saya memang berbeda keyakinan, tapi saya dukung ibu, dia bilang gitu. Terus tujuan kita sama gitu. Oh iya makasih Pak. Dalam hati, enggak sih Pak, beda sebenarnya gitu kan. Cuman saya nggak enak gitu waktu itu mau ngomong, ya udahlah gitu kan. Akhirnya sampai saat ini dia menyapa, selalu menyapa gitu kan. Katanya kita nggak boleh ngucapin selamat Natal gitu kan. Terus dia bilang, Bu, kok ibu nggak ngucapin selamat Natal sama saya? Di keyakinan saya nggak boleh Pak, kan cuma ngucapin Bu gitu. Saya pengen diucapin. Enggak Pak, selamat tahun baru aja ya Pak, saya gitu. Baik banget itu orang. Bapak mudah-mudahan ngelihat dan Bapak bisa masuk Islam ya Pak. Jadi kalau dari konven dulu kita semacam dilenakan sih. Makanya saya ya bukan tidak mempercaya Allah, cuman kadang-kadang dalam hati bertanya, ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaannya begitu berat? Gitu. Apakah menebus dosa-dosa saya yang lalu gitu? Dulu kita jualan kok kayaknya enak banget gitu ya, lancar aja gitu. Kok sekarang ya mungkin saya sadar sih, karena kan saya memilih untuk cash. Mungkin kalau KPR juga banyak gitu kan, tapi ya disyukuri aja sih Mas gitu. Artinya yang tadi Mas bilang, apapun itu saya mencari keberkahan dan ridho Allah gitu. Kalau secara kontinu ya jauh banget gitu. Karena saya juga lebih kepada syariah gitu kan. Terus sekarang ini juga saya ada PR yang harus saya selesaikan. Jadi saya nggak juga terlalu fokus untuk berjualan gitu. Cuman tim memang merasakan juga gitu kesulitan penjualan saat ini gitu untuk di perumahan ya, untuk perumahan gitu. Kalau saya alhamdulillahnya ya dapatnya karena saya memilih, saya banyaknya sih cash walaupun nggak sebanyak yang lalu-lalu gitu. Teman-teman sih bilang, Bu, kenapa sih gitu kenapa sih harus syariah gitu, terus kenapa sih kita nggak boleh gini, kan ada pilihan, itu kan pilihan Bu gitu. Ya maaf, tanda kutip, sahabat saya pernah bilang, teman saya tuh bilang gini, hablum minallah hablum minanas saja Bu gitu. Jadi mungkin ibu jalannya itu, saya jalannya ini gitu, tapi kita punya tujuan yang sama. Saya bilang boleh begitu, tapi hasil penjualan kamu dengan itu silakan kamu nikmati, saya nggak mau, saya yang cash aja gitu. Jadi saya memang ada agent yang kita pegang sama-sama teman, tapi itu memang sudah kita bicarakan saat itu gitu. Jadi kalau cash ke saya, maksudnya saya akan menikmati, tapi kalau KPR monggo kalian yang menikmati gitu. Kalau penjualan dengan KPR gitu, saya nggak tahu nih secara ini seperti apa, tapi saya mencoba masih berpegangan dengan keyakinan gitu. Walaupun banyak sekali gitu teman-teman yang mempertanyakan dan bertanya gitu, kenapa ibu masih kondisinya udah seperti ini tapi ibu masih bertahan gitu. Saya bilang
Allah tahu kok yang terbaik kapan datang buat saya gitu. Ya saya mencoba, maaf bukan menjauhi tapi membatasi aja sih teman-teman yang masih bergerak di bidang konven, karena saya tahu iman saya mungkin masih utur naik turun gitu. Jadi dengan saya membatasi dan saya mendekatkan kepada orang-orang yang sefrekuensi, itu yang menguatkan saya gitu. Mungkin kalau saya masih bergabung seperti kemarin-kemarin, ya saya nggak tahu apa yang terjadi, karena kan hati itu udah terbolak-balik ya Mas. Jadi saya kenapa saat ini lebih banyak mengikuti seminar-seminar, mengikuti kelas-kelas yang bermanfaat buat iman saya, buat kekuatan ya, istiqomahan niat saya gitu. Terus saya bergaul juga dengan teman-teman yang sefrekuensi, itu yang menguatkan saya untuk tetap berada di sini gitu. Mungkin kalau ya itu teman-teman yang di luar sana banyak sekali yang kenapa sih lu nggak jualan lagi kayak gini gitu, dulu lu kan ratu closing bla 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 gitu. Enggak lah gitu, saya bilang saya sudah pasrahkan gitu ini semua saya memang belum yang bisa mengajak seperti almarhum Pak Irfan seperti ini gitu, kamu masuk sini, kamu harus begini, kamu begini. Saya nggak yang seperti itu gitu, tapi saya pelan-pelan membawanya itu pelan-pelan dengan membroadcast tentang properti syariah, membroadcast tentang kebaikan gitu. Kadang-kadang ada salah satu ini yang mengadakan Zoom kajian gratis gitu kan, itu saya share gitu, kemarin saya ajak gitu. Ada yang menerima, ada yang enggak, kajian lu mah radikal gitu, enggak, lu mah gini gitu. Jadi saya bilang, lihat dulu gimana lu mau tahu itu radikal apa enggak gitu. Enggak, gue udah tahu kata dia, lu pasti ngajaknya gitu. Dan saya kan selalu menge-share di entah di IG, entah di Facebook atau di status saya gitu. Jadi mereka mungkin udah membaca gitu kan ya gitu. Kalau mereka itu masih yang gue mah ininya ini aja apa Ustadz apa Gus apa yang gurunya Deddy Corbuzier, gue mah Gus Miftah aja kan saja. Ya Allah, aku bilang ya udahlah ya gitu. Aku yang penting udah ngajak gitu. Tapi memang aku bukan tipe seperti almarhum. Dia tuh sangat luar biasa gitu untuk mempengaruhi orang mengikuti apa yang dia mau gitu. Nah saya belum sekelas itulah gitu.